semua yang hadir di tempat ini maupun yang online service dimanapun Anda berada. We believe that today will be a great day. Boleh kita berdiri bersama-sama. Come on, all we got, just clap your hands. Let's sing it together. Dalam kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalamnya kita beroleh
kita ke hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama angkat tangan kita. Yes God. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan bersama. Laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes God, Engkau ajaib Tuhan. Mari nyanyikan ini bersama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu Tuhan, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Katakan dengan iman. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yes God, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami, Yesus. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami Tuhan. Yes God, dan kami mau percaya. Saudara, lagu ini mengingatkan kita dalam kitab Keluaran pasal 24. Di masa itu bangsa Israel tengah mengalami keadaan yang sangat sulit, di mana di belakangnya adalah musuh dan di depannya adalah laut, seakan tidak ada jalan. Tapi di tengah-tengah kekhawatirannya Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Dia membelah laut dan membiarkan bangsa Israel melewatinya dengan penuh kemenangan. Dan kabar baiknya saudara, Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama. Dia sanggup melakukan segala mujizat dalam hidup saya dan saudara. Amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes God, yes God.
saat ini aspek apapun dalam hidup saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mari kita sama-sama komunikasikan dengan Dia saat ini. Boleh kita angkat tangan, kita angkat suara kita. Yes God, yes God, yes God. Kami perlukan Engkau, pembuat mujizat. Engkau aja Tuhan, Engkau aja bagi kami. Yesus, 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 Kau tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Mari panggil namanya Yesus, Yesus. Haleluya, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yes God, yes Come on, saudara, Tuhan ingin menjumpai setiap kita saat ini. Angkat suaramu, angkat hatimu. Kau terlalu ajaib bagi kami Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Kau lakukan bagi kami Tuhan. Tuhan ingin bicara dengan setiap kita pagi ini, saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yes God, yes God. Mari jumpai setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami aman bersama-Mu. Kau menjamin masa depanku. Ku menatap dengan imanku. Tiada ombak terlalu kencang menggoyahkan
Saudara, lagu ini ngingetin kita hari ini, hidup kita ada dalam genggaman tangannya Tuhan. Dalam kegelapan mata saudara, boleh gak saudara genggam tangan saudara? Untuk orang mau rampok tangan saudara, gak akan mudah ketika saudara genggam. Bayangkan ketika itu tangan Tuhan kita. Dan hidup Anda, hidup saya ada dalam genggamannya. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan pagi hari ini. Iblis tidak bisa curi kita. Kuasa kegelapan gak bisa ambil kita. Karena kita ada dalam genggaman tangan Tuhan kita. Boleh gak dalam 1-2 menit ke depan saudara bawa hidup saudara sama Tuhan. Sampaikan sama Tuhan, Tuhan, keluargaku aman karena keluargaku dalam genggaman-Mu. Tuhan, anak-anak aman karena anak-anak digenggam oleh Tuhan. Tuhan, pekerjaan kami digenggam tangan Tuhan. Tuhan, hari esokku aman karena di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan, 2025 kami aman karena kami digenggam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Bapa. Come on, kalau itu doa Anda pagi hari ini, naikkan doamu sama Tuhan. Kami aman Tuhan dalam genggaman-Mu. In the palm of your hand, we are saved. Kesehatan kami aman dalam genggaman-Mu Tuhan. Kami berserah. Come on, serahkan hidup saudara dalam genggaman tangan Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami gak mampu jalan sendiri Tuhan. Kami perlu tangan perkasa-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam genggaman, dalam genggaman-Mu tidak terlalai, Dia tidak tertidur, Dia tidak melepaskan kita. Come on. Amin, amin, amin. Dia tidak lalai, Dia tidak tertidur. Dia Bapa yang baik, Dia genggam hidup kita. Thank you God, thank you. We are safe in your hand. Saudara, pagi hari ini saya rindu kita bukan hanya mau diberkati, tapi biar kita juga boleh jadi berkat. Boleh gak kita doakan orang di kanan dan di kiri kita pagi hari ini, supaya mereka juga tahu hidup mereka aman dalam genggaman tangan Tuhan. Kita nggak tahu orang kanan kiri kita mungkin ngalamin
kekhawatiran, ketakutan apapun. Tapi biar mereka juga tahu mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan. Boleh ulurkan tangan saudara kepada orang di kanan kiri saudara. Biar seluruh ruangan ini dipenuhi dengan kekuatan doa. Gak ada satupun kita yang di luar jangkauan kuasa doa pagi hari ini. Syikara la bahara la bahara la bahari la bahara. Syikara la bahara. Syikara la bahara. Kurala masyikara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Syikara la bahara 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 la bahara. Gak ada satupun kita di luar jangkauan kuasa doa pagi hari ini, yang di atas yang di bawah. Syikara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara. Syikara la bahara la bahara la bahara. Engkau di sini, kekuatanmu, kuasa doa terjadi bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan dalam hadirat-Mu, karena kekuatan-Mu Yesus. Engkau di sini, tangan-Mu bagi kami ya Tuhan. Tangan perkasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Kami manusia biasa, Engkau Tuhan luar biasa. Bersama-sama, aku aman, aku aman dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu Tuhan. Aku aman, kami berserah ya Tuhan. Aku aman. Ini deklarasi iman kami menghadapi minggu depan, menghadapi bulan depan. We are safe with you God. Amin, amin. Engkau ada bagi kami Tuhan. Keluar dari hatimu, aku aman ya Tuhan. Bersama-Mu Tuhan. Aku aman. Yes God, yes God. Dalam genggaman-Mu, di telapak tangan-Mu, aku aman. Kamu yang percaya itu hari ini, kamu kalau itu deklarasi iman-Mu, masa depan kami aman ya Tuhan. Tuhan, kami manusia biasa, kami perlu Engkau Tuhan yang luar biasa. Buat hari esok kami, buat masa depan kami, menghadapi tantangan dunia yang gak makin mudah. Tapi kami tahu kekuatan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Kami berserah sama Engkau Tuhan. Kerjakan perkara-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, sebentar berbicaralah lewat pembahasan kami hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, menasehati kami, menguatkan kami. Kami jadi anak-anak-Mu yang kuat, bukan yang lemah, yang menang, bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata, Amin.
Amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa. Saudara, sebelum duduk boleh kasih lambaian kanan, kiri, depan, belakang. Ya, kalau udah silakan duduk kembali dan kita ikuti pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt. Thank you untuk antusiasme Anda. Di Alpha Omega Church we believe that we grow in community. Semua kita bukan komunitas yang sangat membangun. So jangan lupa untuk tetap hadir dan terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan kalau Anda belum berkomsel bisa menghubungi kami di nomor ini supaya kami bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Acara Natal sudah di depan kita, yaitu di tanggal 8 Desember, jam 8, jam 10, dan jam 1 siang. Dan juga pada tanggal 25 Desember, yaitu di jam 8 dan jam 10. Dan untuk New Year's Eve celebration di tanggal 31 Desember, jam 22.30. Jangan lupa untuk ajak kawan dan keluarga Anda untuk hadir bersama-sama. Dan tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang spesial bagi kita semua untuk menikmati musim Natal ini bersama. Dan membawa teman-teman kita yang belum mengenal Yesus dan bisa mengalami Yesus secara personal. Akan ada spending dan budget yang kita butuhkan untuk acara ini sebesar kurang lebih 12 juta rupiah. Kami juga mengajak Anda yang mau terlibat secara keuangan, Anda bisa menyampaikan persembahan Anda untuk Natal ke nomor rekening di bawah ini. Kami berdoa di musim Natal ini bukan hanya kita bisa bersenang-senang menikmatinya bersama, tetapi kita berdoa supaya kita semua bisa terus menjembatani kehidupan-kehidupan untuk mengalami Yesus secara personal. Natal sudah semakin dekat, adik-adik diundang untuk bergabung dalam acara Natal Joy yang akan diadakan pada Minggu 8 Desember pukul 4.15 sore di Main Hall LC DPU, dan di hari itu juga kita akan mengadakan live recording by Son of Praise Kids. Jangan lupa ajak juga teman-teman dan keluarga kalian karena semakin ramai semakin meriah. Komunitas lansia Alpha Omega Church yang selama ini berjalan di komsel masing-masing akan dimulai dengan komunitas lansia secara onsite dan online setiap hari Selasa pukul 4.30 sore. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ibu Panca di nomor di bawah ini. Bagi yang berusia 60 tahun ke atas, kita akan sangat mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama dan ibadah bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk inspirasi pesan yang sangat membangun kehidupan kita. Enjoy the rest of the service and God bless. Saudara boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa siang hari ini. Ya, nggak lupa ngucapin welcome buat kita yang pertama kali ada di gereja ini, Anda yang di atas atau yang di bawah. Kalau ini pertama kalinya Anda di gereja ini, selalu ngingetin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru, Anda mungkin bertanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita support visi dan misi gereja ini dengan keuangan kita. Nah, sebelum kita memberi, ada beberapa hal yang saya mau update buat Anda semua juga. Yang pertama adalah tentang Natal tanggal 8 Desember. Boleh kita ucapin 8 Desember. Sama-sama ya, 2, 3, 8 Desember. Saudara, tanggal 8 Desember itu pesta Natal kita bersama-sama. Kita mau ajak kawan-kawan kita, anak-anak kita terlibat bersama-sama merayakan Natal. Dan di hari itu juga kita akan rilis sebuah lagu baru, saudara. Yang kita tahu ini pesan Tuhan bagi generasi dan bagi bangsa. Saudara, kita menulis lagu baru ini untuk meresponi, Anda tahu kasus bunuh diri yang terjadi ya, baik di Universitas Ciputra, UK Petra, ada juga di Universitas Semarang. Minggu lalu saya di sana, saya juga diceritai. Dan kita tulis lagu ini sebagai pesan dari Tuhan, ayat Alkitab juga yang kita lakukan. Bagaimana lagu ini kita berdoa bisa sangat bicara kuat bagi mereka yang sedang bergumul, yang very depressed mungkin, ngalamin anxiety, kepingin nyerah, almost giving up. Nah saudara, tanggal 8 kita akan rekam itu, minggu depan kita akan mulai belajar. Tapi hari ini saudara, saya mau kasih kita dengar sedikit aja secuplik, supaya saudara bisa tahu, pesannya kayak apa sih? Seperti apa sih lagunya? Dan ada pesan apa sih yang kuat, yang Tuhan mau sampaikan buat generasi dan bangsa ini. Boleh kita dengerin ya?
pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku, Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebihi semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Judulnya Keajaibanku Ajaib. Dan kita berdoa itu akan jadi sebuah pesan yang powerful. Dan tanggal 8 besok memang acara kita juga pesannya itu Kejadianku Ajaib. Siapa yang percaya Tuhan ciptakan kita ajaib? Come on. Ya. Dan satu hal lagi saudara, sebelum kita memberi, saya mau update dengan proses AOC Palangkaraya. Kita doa supaya tanggal 25 Desember besok semuanya udah bisa beres. Kita berdoa dan kita terus push supaya Tuhan kerjakan. Ada beberapa, langsung aja foto-foto ya, bisa dibantu teman-teman media. Ya, tampak depannya konsepnya kurang lebih sama sih, sama seperti yang Dharma Pramaya di luar sana. Sambil jalan aja. Terus sambil jalan. Yes, ini nanti tempat parkirnya ya. Nanti tinggal ditambahin tulisan-tulisan dan lain sebagainya. Buat Joy Kids-nya bakal bagus juga, ada 2 kelas di dalamnya. Kita doa saudara supaya everything will be on time. Tanggal 8 nggak bisa kepake, nggak kekejar. Tapi tanggal 25 Desember kita berdoa sudah bisa terpakai. Kasih tepuk tangan buat kita semua, saudara. So, saya berdoa setiap keuangan yang Anda tabur hari ini akan dimaksimalkan yang terbaik supaya program Tuhan, visi Tuhan boleh digenapkan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat your presence di sini. Dari lagu pertama sampai momen ini, kami bisa merasakan Kau dekat banget sama kami. Dan thank you buat lagu yang Kau titipkan buat kami. Lagu yang Engkau mau pesankan buat generasi dan bangsa ini yang akan kami rekam tanggal 8 besok. Dan kami juga berdoa untuk proses Palangkaraya, biar AOC Palangkaraya bisa selesai pada waktunya. Dan kami berdoa setiap uang yang kami taburkan di tempat ini boleh dipakai yang terbaik, visimu, misimu digenapkan. Dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Amin. Saudara, 1 bulan ini kita ada dalam satu seri yang kita beri judul Law and Love. Kalau Anda Kristen lama, kita ini sedang membahas tentang ini, hukum Taurat dan kasih karunia. Anda yang baru, apa tuh hukum Taurat? It's okay saudara, Anda ikutin aja. Nah, di minggu yang pertama kita mempelajarin bagaimana ilustrasi cermin. Cermin menunjukkan kekurangan kita, tapi cermin tidak bisa memperbaiki kekurangan kita. Sehingga sama halnya Taurat menunjukkan kekurangan Anda dan saya, tapi Yesus yang bisa merubah kita semua. Nah, di minggu yang kedua, part yang kedua, kita belajar dipegang oleh tangan siapa itu mempengaruhi hidup kita. Ibarat kertas kosong, kalau itu dipegang oleh seniman yang hebat, dia akan jadi sebuah karya yang hebat dan harganya juga akan hebat. Dan minggu yang kedua itu kita belajar tangan kasih karunia Tuhan yang pegang hidup Anda dan pegang hidup saya. Nah, minggu yang ketiga kita belajar tentang keluarga yang tidak sempurna, tapi ada kasih karunia Tuhan yang menyempurnakan keluarga kita. Nah, hari ini saudara, kita mau bawa konsep ini, pembelajaran ini, law and love ini dalam hidup pekerjaan kita.
Sehingga pertanyaannya gini, apa sih bedanya saya kerja, saya bisnis di bawah law or di bawah love? Urusannya apa? Kenapa saya harus tahu ini? Sebagian Anda yang bukan Kristen atau Anda baru dalam kekristenan, Anda mungkin juga gini, Pastor Elia, yang penting ya, cuan, bisnis jalan, tagihan semua kebayar, so what, law or love, nggak mempengaruhi, yang penting cuan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita hanya berpikir yang penting cuan, hati-hati saudara. Jebakannya adalah kita bisa diperbudak pekerjaan dan bukan kita yang memperbudak pekerjaan. Kalau kita hanya berpikir, oh yang penting cuan, apapun lah, mau law, mau love, mau apapun, yang penting cuan. Saudara, hati-hati. Karena kita bisa diperbudak oleh ego kita dan kita tidak bisa mengontrol ego kita. Termasuk kita bisa jadi orang yang insecure. Kok enak ya Tuhan ya, dia cuan terus, kok aku kok nggak profit. Kok enak dia kok bisa lancar terus, kok aku nggak lancar-lancar. Apa yang salah sama aku Tuhan? Aku udah gini, aku udah gitu, aku udah gini, kok dia malah lebih lancar daripada. Nah saudara, kalau kita hanya mikir cuan, perhatikan gini. Kita jadi orang insecure satu dengan yang lain. Nah yuk kita lihat sama-sama gimana kita membedakan antara gini, kerja di bawah law dan di bawah love. Yuk sama-sama kita lihat. Yang pertama saya ingin mengajak kita lihat ini, kembali ke Eden, ke Taman Eden. Bagi Anda yang Kristen lama, Anda mengerti tentang Taman Eden. Bagi Anda yang baru, kita ikutin ceritanya. Saudara, di Taman Eden ini asal mulanya manusia diberi Tuhan tanggung jawab. Kita lihat sama-sama Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama ya, 2-3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Coba kata-kata itu saudara, mengusahakan dan memelihara. Dan yang menarik adalah kata taman itu. Saudara, waktu saya coba pelajari taman itu berapa luas sih? Saya coba cari-cari, nggak ketemu. Berapa luasnya Taman Eden, nggak ketemu. Tapi saya membayangkan gini saudara, seluruh binatang bisa masuk. Seluruh jenis tumbuhan ada di sana. Seluruh jenis pohon-pohonan ada di sana. Apapun binatangnya merayap, terbang dan lain-lain, semua juga ada di sana. Dan taman ini sudah dilewati 4 sungai. Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu ada sungai Tigris, Eufrat, Pison, dan Gihon. So saya berasumsi gini, wow, berarti ini taman ini harusnya cukup luas. Apalagi gini, Adam itu sendirian. Saudara, siapa yang ngatur taman kecil aja kesusahan? Jujur, saya angkat tangan, saudara. Ada teman-teman kita, termasuk saya, bukan teman-teman kita aja, saya juga. Kadang taman itu cuma 1x1, itu pun saya plester, saudara. Karena apa? Susah ngatur taman. Kadang cuma 1x1, kita harus datengin orang, ngebon orang, benar nggak? Untuk ngatur taman kita. Sebagian orang gini, udah nggak usah pusing, nggak usah bayar-bayar orang datang, dikasih rumput palsu. Siapa yang kayak gitu, saudara? Ya, kita semua bisa kayak gitu, saudara. Karena apa? Ngatur taman tuh susah ternyata. Nah, di awal manusia diciptakan, itu diberi tanggung jawab itu, mengusahakan dan memelihara. Berarti sejak Taman Eden, perhatikan gini, ikut Tuhan bukan nganggur-ngangguran. Ikut Tuhan bukan malas-malasan. Termasuk gini, ada dalam hubungan dan kasih Tuhan, bukan juga diam-diam mager. Boleh kita ucapin sama-sama ini ya, 2, 3. Ada dalam hubungan dan kasih Tuhan, bukan juga diam-diam mager. Nah, ayat 19 sampai ayat yang ke-20, Kejadian 2 ayat 19 sampai yang 20, ini lebih detail lagi, saudara. Kita lihat ya, sama-sama ya. 2, 3. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya. Boleh kita ucapin kata semuanya, 2, 3. Semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat selanjutnya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak. Boleh kita ucapin kata segala, 2, 3. Segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia.
Saudara, dari dua ayat ini coba Anda notice dua kata itu enggak? Semuanya dan segala. Coba kalau Anda interview kerja ya. Pak, tugas saya apa? Semuanya. Maju apa mundur, saudara? Siap bos, siap. Jadi bottom line-nya, summary-nya apa? Segalanya. Saudara, Adam, semuanya, segalanya. Tapi dari sini kita belajar gini, saudara, hal yang menarik. Potensi manusia dari Tuhan plus kasih karunia sama dengan ini. Melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Boleh nggak kita ucapin sama-sama yuk? 2, 3. Potensi manusia dari Tuhan plus kasih karunia, hasilnya melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Ini di Taman Eden, saudara. Nah, berikutnya adalah kejatuhan. Apa kejatuhan? Kalau Anda Kristen lama, Anda tahu manusia jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Kejadian 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Coba kita lihat sama-sama ya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Ini yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa. Kita baca ayat 2, 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka, sama-sama saudara, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, saudara, setelah dosa, apa yang terjadi? Kalau kita baca, manusia diusir dari Eden. Tanah terkutuk. Susah payah cari rezeki. Sampai kapan? Seumur hidup. Berpeluh sampai kembali jadi debu. Semua yang berjuang dalam hidup merasakan ini. Benar, saudara? Ini realitas setelah kejatuhan. Nah, makanya gini saudara, di Taman Eden, potensi manusia dari Tuhan plus kasih karunia, boleh dikeluarin lagi tuh, melakukan hal-hal yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi karena dosa, kejatuhan manusia, potensi manusia dari Tuhan plus dosa, hasilnya apa? Susah payah dan berpeluh. Terus gimana dong Pastor Elia? Ada harapan nggak buat? Of course. Ini kita masuk yang berikutnya, saudara, bagian yang ketiga. Penawaran kasih karunia sepanjang masa. Boleh kita ucapin ini sama-sama 2, 3. Penawaran kasih karunia sepanjang masa. Kok bisa? Saudara perhatikan ya, di tengah-tengah kejatuhan dan akibat dosa sekalipun. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Ini yang menarik, saudara. Kita baca 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Anda yang baru gini, apa artinya ini? Pakaian dari kulit binatang. Anda yang Kristen lama, Anda paham. Ya, berarti apa? Ada penumpahan darah supaya apa? Ketelanjangan manusia karena dosa ditutupi. Artinya apa buat hidup kita? Arti rohaninya hari ini buat Anda dan saya. Yesus, Dia tumpahkan darahnya jadi korban sempurna supaya dosa kita, kegagalan kita, bahkan semua kutuk dosa itu diampuni dalam nama Yesus. Oh, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Ini baiknya Tuhan kita loh, saudara. Taman Eden, amazing. Kejatuhan manusia, susah payah, tapi masih ada tawaran kasih karunia. Dan sampai hari ini, saudara, waktu kita milih dosa sekalipun, penawaran kasih karunia Tuhan tetap terulur buat hidup Anda dan saya. Kita mungkin gak tinggal di Taman Eden lagi. Kita harus menghadapi yang namanya berjuang, berpeluh, bersusah payah. Sampai kapan? Kita kembali jadi debu lagi. Tapi setiap perjuangan kita,
Kita semua tahu ada kasih karunia Tuhan. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, Hawa melahirkan dengan susah payah, itu kan karena dosa. Itu jadi kodrat semua wanita. Tapi kabar baiknya apa saudara? Di setiap ruang persalinan, tetap ada kasih karunia Tuhan. Mama-mama yang paham boleh katakan amin. Come on. Apalagi yang lahirnya normal. Lewat perjuangan itu tetap ada kasih karunia Tuhan. Sama dengan kita yang bekerja. Adam kerja susah payah, berpeluh. Dan itu jadi kodrat semua orang yang kerja. Tapi ini kabar baiknya. Di setiap kantor, di setiap perusahaan, di setiap toko, di setiap tenan, di setiap usaha kita, tetap ada penawaran kasih karunia Tuhan sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Tadi pagi ada satu oma bilang, aduh, cucuku 2 di Cina, itu semua karena Tuhan. Papa mama ini ndak bisa bayar itu. Tapi hari ini semua makan dibayari, asrama dibayari, sekolah dibayari. Itu kalau nggak karena kasih karunia Tuhan. Benar saudara. So perjuangan kita. Bagusnya apa? Ada penawaran kasih karunia Tuhan sepanjang masa. Nah, ketika ada penawaran kasih karunia Tuhan, apa yang harus jadi respon kita? Kita langsung masuk ke bagian aplikasi saudara. Yang harusnya jadi respon kita apa? Apa sih bedanya orang kerja under law and under love? Apa bedanya kita kerja dengan kasih karunia Tuhan? Saudara, ini yang membedakan. Siap-siap ya. Ada 3 hal yang membedakan kita. Yang pertama adalah gini. Sendiri versus bersama Yesus. Kerja sendiri berarti kita masih dalam elemen dosa. Terusir dari Taman Eden. Tapi kerja bersama Yesus, kita dalam elemen sebagai orang tebusannya Tuhan. Saya ulangi ya, kerja bersama Yesus artinya apa? Boleh diklik next selanjutnya. Artinya kita tuh dalam elemen sebagai orang tebusan Tuhan. Di Kejadian 3 ayat yang ke-23 kan orang terusir tuh, Adam terusir. Dia terkutuk, kerja sendiri. Kalau sendiri, jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari hikmat Tuhan, jauh dari kekuatan Tuhan. Sehingga pertanyaannya buat kita semua hari ini. Kerja sendiri apa kerja sama Yesus? Kalau sendiri, Anda dalam elemen dosa. Tapi ketika Anda melibatkan Tuhan dalam pekerjaan Anda, ada dalam elemen sebagai orang tebusan Tuhan. Setiap keputusan kita, keputusan sendiri atau hikmat Tuhan. Waktu kita melangkah, kita ini melangkah sendiri atau pertolongan Tuhan. Karena kita bisa memulai dengan Tuhan. Tapi waktu kita sukses, saudara, kadang kita beda tipis banget antara berjalan sama Tuhan atau kepandaian kita sendiri. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, kadang gini, kejatuhan itu bisa jadi trompet keras untuk Tuhan kejar kita kembali dekat dengan Dia. Boleh nggak kita ucapin ini sama-sama ya 2, 3? Kejatuhan bisa menjadi trompet keras dari Tuhan untuk menarik kita kembali mendekat sama Tuhan. Saudara, saya kasih contoh simpel di Alkitab. Orang Israel dan tabernakelnya Tuhan. Kalau Anda lama di gereja ini, Anda paham tentang tabernakel. Kalau Anda baru, apa itu Pastor Elia tabernakel? Coba Anda Google, coba Anda lihat. Tapi Israel dan tabernakel itu gambaran ini, saudara. Tuhan itu mau bersama dengan manusia-manusia yang terkutuk. Tuhan mau jadi Tuhan di sana ngapain? Menyertai, menjagai, memimpin, melindungi, dan menuntun orang-orang Israel. Makanya kalau Anda baca Kejadian ya, sampai yang sebelum Matius itu memang saya tahu. Sebagian orang-orang yang, aduh pastor, kalau baca Kejadian itu bosen. Apalagi kalau sudah nanti mulai masuk Keluaran, Imamat, kayak nggak ngerti gitu. Tapi kalau saudara lihat di sana, saudara perhatikan gini. Israel kalau perang sendiri, mereka kalah. Tapi waktu mereka perang sama Tuhan, Tuhan kasih mereka kemenangan. Melangkah di luar perintahnya Tuhan, Israelnya salah jalan semua. Tapi dalam perintahnya Tuhan, orang Israel melangkah dalam kehendaknya Tuhan. Makanya nggak jarang pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin Israel yang baik, mereka gini, Tuhan boleh pergi perang nggak gitu? Tuhan bilang gini, enggak, jangan pergi. Kalau Tuhan bilang go, mereka go. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Karena kalau Tuhan bilang jangan dan mereka go, apa yang terjadi? Mereka kalah perang. Dan itu sudah ada ayatnya, saudara. Artinya apa?
Tuhan itu mau bersama dengan kita, menyertai kita. Nah, saudara, bisa nggak kita gini melakukan hal untuk Tuhan tapi sudah tidak bersama Tuhan lagi? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa banget. Saya kasih contoh, saudara. Di Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ini ceritanya gereja di Efesus ditegur sama Tuhan. Gereja Efesus. Kita lihat ya sama-sama ya. Boleh next slide-nya. Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai yang keempat. Kita baca yuk sama-sama 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Berarti kan rajin, tekun sama Tuhan ya. Selanjutnya aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka mendusta. Selanjutnya saudara. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal. Luar biasa ya saudara. Sabar. Sorry, kembali sebelumnya ayat 3. Ya. Tadi sabar, menderita, nggak kenal lelah. Ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah, apa saudara? Meninggalkan kasihmu yang semula. Artinya apa ini buat kita? Termasuk buat saya loh, saudara. Relasi dan kebersamaan dengan Tuhan, bareng Tuhan loh. Itu jauh lebih penting dari semua yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Boleh nggak kita baca ini, saudara? Sama-sama, 2, 3. Relasi dan kebersamaan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Sebentar, Elia. Maksudnya apa? Saya kasih contoh diri saya aja. Hari ini saya bisa loh pelayanan di panggung ini. Saya bisa nyanyi di mimbar ini. Nanti Natal, gereja demi gereja, panggung demi panggung. Saya bisa melakukan hal untuk Tuhan karena kebiasaan dan sudah tidak bersama Tuhan lagi. Bisa nggak? Banget. Makanya itu bahaya banget. Kita termasuk kalau kita bawa dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Kita ini sendiri atau masih bersama dengan Tuhan? Karena relasi dan kebersamaan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan bahayanya juga gini, saudara, kita bisa sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, tapi sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Ini ngeri. Saya bisa gitu, Anda bisa gitu. Boleh kita baca sama-sama 2, 3. Kita bisa sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, tapi sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Dalam pernikahan, dalam parenting kita, dalam kerjaan. Ini kan teguran Tuhan buat orang-orang Efesus. You do all the good things, tapi udah gak bareng aku lagi. Nah, pertanyaannya ketika kita baca ini, ada pertanyaan bagus juga di kelompok sel saya. Apa bedanya working for God dan working with God? Apa bedanya kerja untuk Tuhan dan kerja bersama Tuhan? Kalau saya boleh definisikan gini, saudara. Working with God artinya semua karena Tuhan, ide dari Tuhan, tuntunan Tuhan dalam rencananya, dalam hadiratnya, dalam waktunya. Dan kita terus terhubung dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kita jadi partner Tuhan yang melakukan kehendaknya Tuhan untuk Tuhan. Nah, working for God harusnya saudara, itu hasil kita dari working with God. Yang paham boleh katakan yes. Tapi kalau working for God tanpa working with God, kita jadi capek. Kita jadi marah. Kita jadi kecewa, frustrasi. Bahkan kita bisa perhitungan sama Tuhan. Tuhan, aku udah gini, aku udah buat ini buat Tuhan, aku udah buat ini buat Tuhan, aku udah buat gini buat Tuhan. Saudara, hati-hati. Kalau kita working for God tanpa working with God. Dan ini yang perlu kita renungkan bersama-sama yang pertama. Hati-hati terjebak apa? Kita bisa sibuk melakukan hal-hal untuk Tuhan, tapi sudah tidak bersama-sama dengan Tuhan lagi. Maunya Tuhan adalah He's with us. So jangan kerja sendiri. Libatkan Tuhan in every aspect sebisa mungkin. Sempurna enggak? Pasti enggak. Kelewatan enggak? Pasti banyak. Tapi Tuhan tahu kok kelemahan dan kekurangan kita. Yang paham boleh katakan yes. Yang kedua, saudara, apa bedanya kita workingnya under law and love? Bedanya adalah gini, di area ini, getting and receiving.
Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, getting and receiving. Under law kita itu mencoba getting, meraih. Tapi under love kita itu menerima. Saudara, kita kan sering gitu ya. Dalam obrolan nih, ini buat orang Kristen apalagi. Yuk kita mengevaluasi kekristenan kita lah. Termasuk saya kok. Kadang kan kita gitu, dapat mujizat gak? Dapat terobosan gak? Dapat keselamatan gak? Dapat berkat gak? Kayak dapat. Kayak seakan-akan kita mencoba meraih. Kok dia wis dapat ya mujizat? Kok aku belum ya? Dia kayak apa sih? Tak lihat. Oh, dia itu A B C D E. Berarti ini aku A B C D E. Aku juga bisa meraih mujizat yang sama. Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya apa? Anda coba A B C D E dan Anda nggak meraihnya. Anda apa? Frustrasi. Harusnya ini semua Saudara konsepnya kita tuh terima. Kita terima anugerah. Kita terima keselamatan. Kita terima mujizat. Kita terima berkatnya. Kita terima anugerahnya. Getting itu usaha manusia. Tapi receiving itu karya Tuhan. Boleh gak kita ucapin sama-sama yuk 2, 3. Getting itu usaha manusia. Receiving itu karya Tuhan. Setelah getting itu, manusia mencoba mendapat apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Dan waktu kita mencoba mendapat apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang terjadi? Makanya kita frustrasi. Saudara pernah frustrasi? Atau hari-hari ini saudara frustrasi? Karena kita mencoba apa? Getting, meraih apa yang hanya Tuhan bisa lakukan. Saudara, saya baca satu kalimat ini dan ini juga buat saya, termasuk buat kita semua. Penyakit orang sukses adalah, boleh kita baca sama-sama 2, 3. I can get it. Apalagi di kelas-kelas motivasi. Anda diajari apa? You can get it, you can get it. Kalau Anda nggak get it, apa yang terjadi? Frustrasi, depres, stres. Benar nggak, saudara? Dulu ya, waktu mulai Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. I need you. Saudara terima berkat, benar nggak? Terima, you receive. Oh, thank you Jesus. Bukan kuatku, tapi kuatnya Tuhan. Saudara, selalu makin terima banyak, makin hebat, your mentality start to change loh. I can get it. Penyakitnya orang sukses adalah apa, saudara? I can get it. Gue udah pernah get it. Gue bisa juga get it lagi. Benar gak Bapak Ibu saudara? Akhirnya apa? I can get it. Di momen itu kita mulai melepaskan Tuhan. Benar apa benar? Hah? Berapa? I can do it. I can get it. Dihitung semua bisa. Masuk dalam. Saudara, akhirnya apa? Kita sedang mulai melepaskan Tuhan. Kita nggak lagi receive, tapi kita mulai mencoba meraih. Saudara, under law kita mikirnya meraih. Tapi under love and grace we receive. Kita kerja untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Bukan berarti males. Yang paham boleh katakan yes. Sejak awal manusia nggak diciptakan untuk males. Kita kerja karena apa? Kita memposisikan diri kita to receive yang terbaik dari Tuhan. Saudara, saya mau kasih ilustrasi ini. Ilustrasi ini sebenarnya saya dapat tuh 2011. Ini ilustrasi yang personal buat saya. Setiap kali gitu, Tuhan saya bagikan gak ya? Kok gak pernah pas momennya? Tapi ya gak tahu pas persiapan ini kita ngebahas sama tim gembala. Mungkin ini waktunya 2024. Panjang banget loh, 2011 saya dapat ilustrasi ini. Ini personal buat saya, ini pengalaman hidup saya. Satu hari pendeta di Jepang dia bilang, Elia, kalau Tuhan beri, itu lebih dari yang dapat kamu raih. Oh, saya pegang itu. Dalam nama Yesus, luar biasa. Coba saya ajak kita lihat. Ini ilustrasi yang saya dikasih. Boleh satu orang? Oh, Gilbert, yes. Thank you, brother. So, sebelah sini bro ya. So kalau saya mencoba ini ya, ini Elia mencoba meraih. Wah. Dengan kekuatan saya, dengan pengalaman saya, benar kan? Saya mencoba meraih. Mencoba meraih, saudara. Ya. Ya, apa yang kita raih kadang jatuhlah. Wajar. Tapi coba saudara, kalau saya receive. Minta pinggirin ya. Yes. Pakai tangan nggak apa-apa kok. Jadi untuk bisa diatur juga. Ya.
Saya receive saudara ya. Nanti saudara lihat. Sama Tuhan kadang diaturin pelan-pelan saudara. Kok gak cepet sih Tuhan? Nah, sabar kata Tuhan. Kok kurang cepet sih Tuhan? Seta satu-satu. Trust me. I give the best untuk anak-anakku. Yang paham boleh katakan yes. Saudara, coba ya kita lihat ya. When I receive and when I get. Lebih banyak mana saudara? Lebih dari yang bisa saya raih. So hari ini saya doa. Kalau Tuhan beri, lebih dari yang dapat kita semua raih. Waktu kita mulai kerjaan coba saudara. Bukan kita loh, I get it, no. It was I receive. Bener enggak? I receive. Tapi saya doa sampai seberapapun Tuhan berkati kita semua jemaat AOC. Tetap God, I receive your grace, your mercy every day. Tuhan yang beri lebih dari yang bisa kita raih. Oh, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Thank you brother, thank you. Come on. Itu yang kedua, bedanya getting and receiving. Yang ketiga saudara, bedanya kita kerja under kasih karunia adalah ini. Ini saudara bedanya. Kerjaan kita bukan hanya ladang cuan, tapi juga jadi ladang kesaksian. Ini yang ketiga. Pekerjaan kita boleh dikeluarin PPT-nya. Bukan cuma ladang cuan, tapi juga jadi ladang kesaksian. Kalau ladang kesaksian, saudara, ending-endingnya apa? Nama Tuhan. Kalau ladang cuan, kita ini pemiliknya, penguasanya. Tapi kalau ladang kesaksian, Tuhan pemiliknya, Tuhan bosnya. Kita hanya pengelola. Kalau ladang cuan, saudara, sorry ngomong. Segala cara kita halalkan, benar nggak? Kesaksian kita abaikan. Benar apa benar? Tapi kalau ladang kesaksian kita mikir. Ini bukan cuma urusan cuan, no. Nama Tuhan, no. Kita concern nama kemuliaan Tuhan. Sehingga gini, kadang gak jarang saudara, kita lebih pakai nama Tuhan, kita lebih pakai Tuhan untuk nama kita daripada Tuhan pakai kita untuk nama Tuhan. Benar apa benar? Coba kita baca sama-sama 2-3. Kita lebih pakai Tuhan untuk nama kita daripada Tuhan pakai kita untuk nama Tuhan. Kita semua termasuk saya. Kita bisa kutip ayat gitu. Ya Tuhan gak permalukan kita anak-anaknya. Padahal kita lebih, benar saudara. Kita lebih mikir siapa? Kita daripada Tuhan. Kadang saya mikir, gimana kalau justru lewat lubang singa Daniel jadi kerjaan di kesaksiannya? Benar apa benar saudara? Gimana kalau justru lewat tekanan Esther jadi kesaksian di kerjaannya? Ayo hari ini kita sadar pekerjaan kita bukan hanya ladang cuan. Tapi pekerjaan kita semua ladang kesaksian. Saya mau tutup dengan satu cerita saudara. I wish saya tahu cerita ini sejak dulu. Tapi saya dengar cerita ini baru 2 minggu yang lalu. Sampai saya gini, kok saya nggak pernah dengar ya cerita ini. Cerita ini dari Pak Lukas. Pastor Lukas cerita ada satu orang dulu namanya Oi Tong Chai. Orang ini orang awam seperti anda-anda, bukan pendeta. Tapi dia suka nginjil. Cerita ke pengusaha-pengusaha di Surabaya. Dia ke toko-toko ya, nginjil cerita tentang Yesus. Ditolak, diusir, sampai ditendang. Nah ada satu orang, sama dia didatangi, diinjili gitu. Ditolak sama dia. Diusir orang ini. Sampai ditendang orang ini, disuruh pergi. Gak usah ngomong Yesus-Yesus. Satu hari orang ini sakit keras saudara. Hampir mati. Oi Tong Chai bilang, Sin, ini waktunya kamu terima Yesus. Beneran. Orang itu doa dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudara. Itu adalah, kalau anda orang yang baru di AOC anda nggak tahu, boleh dikeluarin fotonya. Akong kita, saudara. Oh ini akongnya, yes. Kita ini generasi ketiga pendeta. Dia pendirinya gereja Bethel Tabernacle di seluruh Indonesia. Oh Tong Chai itu enggak pernah. Saya 2 minggu lalu waktu dengar Pak Lukas cerita ini saya sampai gini. Wow.
kok nggak pernah denger sisi ini gitu. Oh Tong Chai mana tahu orang yang ngusir dia justru akan jadi pendeta dan melahirkan 4 generasi pendeta. Bener apa nggak saudara? Oh Tong Chai mana tahu orang yang nendang dia pergi gara-gara cerita Yesus justru akan melahirkan 1 sinode gereja. Hari ini 1000 gereja saudara battle tabernakel di seluruh Indonesia. Hari ini kita nggak pernah tahu saudara. Orang yang nolak kesaksian kita saudara, justru murid-muridnya Akong semua rata-rata punya 2-3 generasi pendeta semua saudara. Coba Anda bayangin. Saya sampai mikir gini, kadang ya kalau kita jadi ladang kesaksian, jangan takut ditolak orang. Termasuk kalau ada orang yang nendang, kita tahu, oh ini Gersom selanjutnya. Ya, kita nggak tahu orang yang nolak kita, justru akan melahirkan generasi pendeta loh. Tapi biar hari ini kita semua punya pemahaman, under law kerjaan kita cuma coan aja. Tapi under the love of God, kerjaan kita jadi ladang kesaksian. Siapa mau kerjaannya jadi ladang kesaksian? Come on, kalau itu Anda boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Come on. Saudara, tanggal 8 Natal di depan kita. Tadi Anda masuk, ada kartu One More for Jesus yang udah diberikan. Dan saya kepingin kita ambil momen 2 menit aja, 2 menit. Anda boleh tulis nama-nama yang Anda doakan, nama-nama yang mau Anda ajak. Saya ajak anak saya juga lakukan ini. Kita doa, hey, who's your friends that you want to bring to Jesus this Christmas? Saya sendiri juga berdoa untuk beberapa nama. Teman-teman sepeda saya yang saya mau ajak untuk Natal ini. Saya berdoa kita semua. Boleh nggak ambil 2 menit aja. Supaya hidup kita boleh jadi ladang kesaksian. Mari silakan. Kalau Anda butuh bolpen, mungkin teman-teman asyir bisa bantu. Tapi Anda tulis nama-nama, hey, one more. 1 orang lagi yang mau kita ajak ke gereja di Natal ini. Ketemu Tuhan Yesus dan cintanya Tuhan Yesus. Dalam 2 menit ya saudara, kemudian kita akan wrap up. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Kalau sudah boleh nggak saya undang kita berdiri bersama-sama. Saudara kita doa ya. Jalan ma Tuhan bukan cuma tentang kita meraih, tapi tentang kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Boleh nggak kita arahkan kedua tangan kita sama Tuhan pada pagi hari ini? Anda yang punya doa pagi hari ini, pergumulan Anda bawa sama Tuhan. Katakan, Tuhan, aku jalan ma Tuhan aja. Ampuni kami yang kadang sering kali kami merasa I can't get it. Tapi sungguh Tuhan, kalau kami ada hari ini, semuanya itu karena kami terima kasih karunia Tuhan. Bukan karena baiknya kami. Ada orang-orang yang lebih baik dari kami, tapi nggak terima seperti kami. Berarti itu kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang yang mungkin lebih parah dari kami ya Tuhan. Dan mereka pun juga lihat kasih karunia Tuhan. Biar kami juga bisa melihat kasih karunia-Mu dan mengalami lagi dan lagi Tuhan. Biar hidup kami Tuhan hari ini, kerjaan kami bukan hanya jadi ladang cuan, tapi jadi ladang kesaksian kebesaran nama Tuhan. Kami bukan cuma ngalalin segala cara, tapi kami juga mikirin kemuliaan nama Tuhan di hidup kami. Come on, kalau itu doa Anda, mari angkat kedua tangan saudara, mulai berdoa. Yang berdoa dengan bahasa roh, silakan berdoa dengan bahasa roh. Yang lainnya Anda berdoa dengan kata-katamu sama Tuhan. Shikirala baharala baharala barala murala barala barala barala. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
kemurahan-Mu yang kami perlukan. Kiara lama kemurahan-Mu, Yesus. Kiara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la bahara la wasiara la bahara la bahara la kiara la bahara la bahara la bahara la bahara la. Kami perlu kemurahan-Mu Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu Tuhan. Kemohon yang lama, yang baru, yang menikah, yang single, kalau Anda perlu kasih karunia Tuhan, sampaikan sama Dia pagi hari ini. We need You God, we need You Lord. Ya Yesus, we need You Lord. Yes God, yes God. Mari boleh responi dengan lagu ini bersama. Yang membelah laut, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Berkati jemaat-Mu Tuhan, jadi pembuat mujizat bagi jemaat-Mu. Bukan kami meraih, kami terima. Yang membelah, amin, Engkau di sini bagi kami. Engkau dengar seruan kami. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang percaya bersama-sama, yeah. Yang membelah, amin. Engkau di sini bagi kami Tuhan. Kami perlu kemurahan-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat, ya Yesus. Kau pembuat mujizat sejati. Kamu yang terima itu pagi hari ini. Oh, we receive it, God. Amen, 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 amen. Thank you Tuhan buat hari ini. Thank you buat firman-Mu buat kami. Ajar kami jalan sama Tuhan, gak sendiri. Di pekerjaan kami, di bisnis kami. Biar mentalitas kami bukan hanya meraih, tapi kami menerima karunia-Mu. Sehingga kami boleh sadar kerjaan kami bukan hanya ladang cuan, tapi juga ladang kesaksian, kebesaran nama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar kami pulang kami bisa mengaplikasikannya buat hidup kami. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami. Jelas dari Tuhan aja. Tambahkan pengaruh, kesempatan baru. Satu tujuan, kemuliaan nama Yesus aja.
di atas gunung, di bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami, tidak satu detik pun Engkau tinggalkan kami. Engkau gendong kami, Engkau bersama kami. Anak-anakmu yang bawa persembahan mereka perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat dalamnya Tuhan. Engkau gak ingkar janji bagi anak-anakmu. Pulangkan kami Tuhan, berikan kami kesehatan secara fisik, kesehatan jiwa, kesehatan mental, termasuk kesehatan rohani. Makin cinta Tuhan, makin cinta sesama. Dan kami pulang mengaplikasikan apa yang kami dengar di hidup kami, di pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Selamat pagi semuanya. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. God bless us.